Dijepit di baju. Gimana? Ini buat mic dijepit di baju. Sini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala min syuhurihi Ramadan wa tusfadu fihi syaitan wa tuftahu fihi abwabul jinan wa tughlaqu fihi abwabun niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang salah satunya yaitu kita dipanjangkan umur dan usia hingga bulan Ramadan tahun ini. Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin menginginkan bersua dengan Ramadan, tetapi dia harus bersua dengan kuburan. Dan berapa banyak dari kalangan kaum muslimin dia ingin berjumpa dengan bulan suci, tetapi lebih dahulu dijemput mati. Oleh karena itu ditegaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwa bertemu dengan Ramadan merupakan kenikmatan yang sangat besar, yang sangat agung, yang harus disyukuri dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam fatwa mengenai mensyukuri Ramadan tidaklah disyariatkan untuk melakukan sujud syukur secara khusus, dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang datangnya rutin silih berganti di setiap tahunnya dengan bulan-bulan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga semoga tercurah kepada seluruh umatnya, dan juga semoga tercurah kepada kita semua. Di bulan yang suci ini, bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin memandang bahwa bulan Ramadan bukanlah bulan yang biasa, tetapi bulan yang penuh makna. Apakah
seluruh kaum muslimin meraih dari semua makna tersebut? Apakah kaum muslimin mendapatkan yang menjadi kekhususan dari bulan Ramadan tersebut? Maka diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua Ramadan akan menjadi bermakna kepada semua kaum muslimin. Di dalam sebuah hadis dikatakan, wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar, wa kam min sha'imin, ada banyak dari orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada makna dari puasanya, tidak ada arti dari puasanya, tidak ada yang dia dapatkan dari puasa tersebut, illal ju' wal 'atas, terkecuali apakah keimanan menyangkut berbagai hal, akidah menyangkut berbagai hal? Enggak menyangkut berbagai hal. Hal tertentu saja. Diucapkan dengan lisan. Segala hal bisa diucapkan dengan lisan. Apakah keimanan segala yang diucapkan dengan lisan? Enggak. Dilakukan dengan anggota badan. Semua bisa dilakukan dengan anggota badan. Apakah semua yang dilakukan dengan anggota badan adalah keimanan? Maka tapi selama ini suka begitu. Kalau dikatakan keimanan, maka ketahuilah itu bukanlah pengertian keimanan, bukanlah pengertian iman, bukanlah gambaran dari pengertian iman. Lalu apa hakikat dari keimanan? Siapa yang belajar akidah? Maka keimanan yaitu qabulu ma jaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam ma'al qabuli ma'al inqiyadi wa ta'ati. Keimanan yaitu menerima segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran agama ini, disertai dengan tunduk dan mengamalkannya. Inilah keimanan. Dikatakan qabulu ma jaa bihi, menerima. Bukankah keimanan itu adalah keyakinan? Maka ketahuilah disebutkan sebagai qabulu ma jaa, menerima segala, itu menggambarkan basic dari seseorang yang al-yaqin al-jazim, keyakinan yang tanpa keraguan sedikit pun. Nah, itu. Maka kalau kita jabarkan, keimanan adalah keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan, sehingga dia menerima segala yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan tunduk patuh melaksanakannya. Inilah keimanan. Maka 3 hal di dalam keimanan. Pertama, keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun, maka itu hati. Mengetahui, memahami, meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Maka itu komponen dasar dari keimanan.
Seorang mukmin dikatakan mukmin dikarenakan dia yakin, pasti, tidak ragu sedikit pun, salah satunya dengan Ramadan dan segala makna dan fadailnya di dalam bulan Ramadan. Yakin? Tidak ada keraguan sedikit pun? Tidak ada keraguan. Maka awal akan menjadi Ramadan bermakna dan bisa dirasakan. Tetapi keimanan tidak cukup hanya sebatas dari keyakinan yang pasti tanpa keraguan sedikit pun. Harus ada komponen lainnya. Dikarenakan hanya yakin yang pasti tanpa keraguan belum menjadikan seseorang benar-benar beriman. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr, keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun itu dimiliki oleh Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Pamannya Nabi Muhammad. Pamannya Nabi Muhammad dimiliki keyakinan mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta agama yang dibawanya. Tetapi apakah dia seorang mukmin? Bukan seorang mukmin. Di dalam hadis Abdullah bin Abbas, dia meninggal di atas kekafiran dan diazab di neraka Jahanam, termasuk di antara yang diringankan azabnya dikarenakan syafaat dari Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Dipakaikan terompah dari neraka di kakinya, maka mendidih otaknya. Itu Abu Thalib. Padahal dia yang sangat dicintai oleh Rasulullah dan diinginkan untuk masuk agama Islam. Ketika menjelang ajalnya datang ke samping Abu Thalib, ditalkin oleh Rasulullah, la ilaha illallah uhajju biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, aku jadikan hujah kelak untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saat itu dua teman, Abu Jahal dan Abu Umayyah, ada di samping. Mereka berdua berteriak, ya Aba Thalib atarghabu an millati abika. Wahai Abu Thalib, apakah engkau akan membenci agama bapakmu, agama nenek moyangmu, agama jahiliyah? Diam saja. Oleh Rasulullah ditalkin lagi. Itu diantara yang harus dilakukan apabila seseorang mendekati kematian. Mentalkin la ilaha illallah, agar mengucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir dari yang diucapkannya la ilaha illallah, maka masuk surga. Itu yang disebut talqin. Bukan setelah dikubur baru ditalqin. Wahai yang dikubur, ucapkan la ilaha illallah bila datang malaikat. Tidak ada gunanya. Talqin ketika mendekati ajal, masih nyadar dan bisa berucap. Supaya apa? Akhir dari yang diucapkannya yaitu la ilaha illallah. Sehingga kalau sudah mengucapkan, lalu berikutnya masih datang yang lain ngajak ngomong, ya kan biasa begitu. Kalau ada yang sakit, datang saudaranya ngajak ngomong, apa masih ingat nggak saya ini siapa? Begitu. Akhirnya ngomong lagi. Maka berikutnya setelah orang itu pergi, talqin lagi, talqin lagi. Supaya apa? Terakhir yang diucapkannya yaitu la ilaha illallah. Supaya itu yang terakhir diucapkan. Karena apa? Rasulullah katakan dakhalal jannah,
masuk surga. Itu talqin. Sebentar. Talqin itu tardid, mengulang-ulang. Kita lanjutkan. Maka keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikit pun dimiliki oleh Abu Thalib. Tetapi tidak cukup hanya keyakinan tanpa ada keraguan sedikit pun. Harus diwujudkan dengan yang lainnya dari komponen keimanan. Abu Thalib memiliki keyakinan tanpa keraguan, percaya karena Nabi Muhammad tidak pernah berdusta. Dan dia bandingkan agama ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan agama-agama yang dia ketahui, seluruhnya kalah. Yang lebih baik adalah agama yang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kata Abu Thalib, kata dia, kalaulah bukan dikarenakan celaan dari orang-orang aku masuk Islam, maka akan kau dapati aku terbuka untuk mengikuti Islam. Tuh. Jadi kuat fanatisme jahiliyahnya. Makanya kata Syekh Shalih Al Fauzan, di dalam hati harus dibuang jauh-jauh fanatisme kejahiliahan kepada kesesatan. Harus dibuang. Tidak ada. Apabila menyelisihi syariat, maka biasakan terbuka dada hati untuk meninggalkannya. Selesai. Begitu. Sehingga tidak mengakar kefanatikan kejahilian yang akan menghalangi hidayah Allah Subhanahu wa taala seperti yang terjadi pada Abu Thalib. Tidak cukup keyakinan yang tanpa ada keraguan sedikit pun. Dikarenakan Abu Thalib memiliki keyakinan tanpa keraguan, tetapi dia bukan seorang mukmin. Padahal banyak di kalangan kaum muslimin, kaum mukminin tidak yakin dengan agamanya, tidak yakin dengan ajaran Nabi. Tetapi harus dipenuhi komponen lainnya, diantaranya yang kedua, yaitu al-qabulu, menerima apa? Yaitu menerima qabulu ma jaa bihi rasul, segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat di sini, kaitan keimanan bukanlah segala permasalahan, bukanlah segala materi, tetapi khusus berkaitan dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran agama. Maka apabila yakin tidak ada keraguan sedikit pun berkaitan dengan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi benar-benar keimanan, membuat seseorang menjadi mukmin, yang keduanya yaitu harus menerima. Yang diantara wujud penerimaan yang paling dasar yaitu apa? Hah? Apa? Apa? Yang diantara wujud penerimaan bahwa dia yakin sepenuhnya, tidak ada keraguan sedikit pun, sehingga dia menerima, maka menerima ini perwujudan dari keyakinan. Apa bukti penerimaan tersebut? Yang paling mendasar yaitu lisannya. Lisannya mengucapkan bentuk penerimaan. Yaitu apa penerimaan? Mengenai Allah dan Rasulnya dalam wujud syahadat. Ya kan? Supaya menjadi seorang muslim, bersyahadat. Aku bersaksi mengenai Allah Subhanahu wa taala, aku bersaksi mengenai utusannya, yaitu Nabi Muhammad. Maka dia menerima. Begitu. Maka jadilah dengan komponen yang kedua, tahapan semakin sempurna sebagai benar-benar seorang muslim,
seorang mukmin bila tidak ada penerimaan dengan yang paling dasar di antaranya, yang paling basic di antaranya dengan lisan, bersyahadat, persaksian, maka tidak bisa. Dan itulah yang terjadi pada Abu Thalib. Yang terjadi pada Abu Thalib, tidak ada penerimaan. Di dalam riwayat disebutkan, mata ala millati abihi wa huwa ala millati abihi. Dia mati dan dia ada di atas milah bapaknya Abdul Muttalib, yaitu kejahilian. Bahkan dikatakan di dalam ulasan Syekh Shalih Al Fauzan, aslinya kalimat tersebut adalah perkataan Abu Thalib, tetapi perawi tidak mau menukilkan langsung perkataan Abu Thalib dikarenakan beratnya ucapan kejahiliannya. Apa? Yaitu Abu Thalib di akhir hayatnya mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku memilih di atas agama Abdul Muttalib. Kata Syekh Shalih Al Fauzan, akhirnya tidak diriwayatkan langsung perkataannya dikarenakan berat. Yaitu mengatakan, aku memilih agama Abdul Muttalib, agama kejahilian, kekufuran, kesyirikan. Naudzubillah. Sehingga akhirnya wahwa ala millati Abdul Muttalib. Dia akhirnya diriwayatkan sebagai pihak ketiga. Dia berada di atas milah agama Abdul Muttalib. Yang kedua, harus ada qabul, penerimaan. Menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud apa yang ada di dalam hati, bahwa hatinya meyakini tidak ada keraguan sedikit pun. Maka berikutnya yang ketiga, lawazim, konsekuensi, yaitu ma'al inqiyadi, disertai dengan al-inqiyad, tunduk patuh taat melaksanakan syariat tersebut. Sehingga lengkaplah sebagai sebuah keimanan yang orangnya adalah seorang mukmin, 3 komponen: keyakinan, meyakini apa yang diajarkan oleh Rasulullah, penerimaan, menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan melaksanakan. Maka itulah yang suka diringkaskan bagian dari perkataan para ulama, bahwa keimanan itu menyangkut hati, lisan, dan anggota badan. Hati, lisan, dan anggota badan. Tetapi rinciannya sebagai gambaran keimanan yang terdefinisikan, yaitu seperti tadi, keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun, sehingga dia menerima segala yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengamalkannya, tunduk patuh dan mengamalkannya. Dan itulah gambaran bila sebenar-benarnya ada di atas hal tersebut sebagai seorang yang ridho dengan Allah, Rasulnya, dan agama. Yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Sa'id Al-Khudri, kata beliau, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho billahi rabba, Allah sebagai Rabb, wabil islami dina, dan Islam sebagai agama dia, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala,
wajabat lahul jannah. Wajabat itu wajib. Maka dia mesti akan menjadi penghuni surga. Memiliki ini di dalam jiwa seorang muslim, maka itulah yang akan menjadi muara bagi bermaknanya Ramadan, yang merupakan salah satu syiar dari syiar-syiar agama Islam. Dikarenakan hanya dengan keimanan, dengan gambaran yang seperti tadi, dia ada di hadapan Ramadan, dia jauh dari bulan Ramadan, dia ada di hadapan bulan Ramadan, dia ada di dalam bulan Ramadan, maka akan tahu, akan mengerti dengan dirinya berkaitan dengan bulan Ramadan. Dan makna di balik bulan Ramadan yang menjadi makna yang ada di pelupuk mata seseorang yang seperti tadi, yang kuat dengan keimanannya, bukanlah hal-hal duniawi, tetapi adalah karena sesuatu yang dijanjikan, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat spesial di bulan Ramadan yang tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus menekankan dan memandang menjadi pandangan seluruh para sahabatnya, Ramadan ini Ramadan yang penuh makna, yang diantara makna tersebut adalah karena keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, anugerah fadilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dikarenakan gegap gempita dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keduniaan, bukan. Dan untuk hal tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan apabila datang bulan Ramadan. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah katakan, "Ja'akum Ramadan." Akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Memperingatkan supaya ada kesiapan jiwa dengan Ramadan, supaya memiliki kesiapan untuk menyambut segala yang ada di dalam Ramadan, dikarenakan bukan bulan yang biasa. Ketidakbiasaan ini tiada lain keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu hanya akan bisa bermakna, hanya akan bisa berarti bagi orang yang memandangnya dengan pandangan keimanan, bukan dengan kalkulasi matematika duniawi, dengan pandangan keimanan. Kenapa? Karena keseluruhannya adalah janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya ukhrawi dan pahala. Ada beberapa di antaranya berkaitan dengan bulan Ramadan. Yang paling awal diingatkan oleh Rasulullah, bulan Ramadan adalah, kata beliau, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Keberkahan ini adalah kaitannya kebaikan. Mubarak dari kalimat berkah, dari kalimat barakah. Barakah itu al-khair. Makanya kalau mendoakan orang yang menikah, mendoakannya dengan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Dikarenakan keberkahan atau barokah kaitannya
dengan kebaikan yang kebaikan tersebut adalah ada dalam hitungan dan catatan Allah Subhanahu wa taala, bukan gemerlap duniawi yang bisa dihitung 1 2 dengan kalkulator. Oleh karena itu, di antara yang mendefinisikan al-barakah yaitu subutul khairi al-ilahi wa kasratuhu. Keberkahan adalah tetap atau menetapnya kebaikan yang sifatnya ilahi. Tuh. Kebaikan yang sifatnya ilahi. Kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan matematika duniawi. Subutuhu wa kasratuhu. Ada dan banyaknya kebaikan tersebut. Maka seorang mukmin dengan pandangan keimanannya yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa keraguan sedikit pun, sehingga dia menginginkan sebesar-besarnya keinginan untuk mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan tersebut. Sehingga ketika disampaikan oleh Rasulullah bulan Ramadan ini bulan yang diberkahi, dengan keyakinannya tersebut dia menerima Ramadan sebagai bulan yang diberkahi. Menginginkan sebesar-besarnya keinginan. Di hadis yang lainnya berkaitan dengan bulan Ramadan, maknanya bukan makna duniawi, gemerlap duniawi, tapi makna ilahi. Kebaikan yang sifatnya ilahi, yaitu disampaikan oleh Rasulullah, dibukanya pintu-pintu sorga, dan satu riwayat dikatakan dibukanya pintu-pintu rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dibuka ditutupnya pintu-pintu neraka, lalu dibelenggunya syaitan. Bahkan oleh Rasulullah dikatakan di dalam hadis Anas bin Malik, wa ya baghil khairi aqbil. Siapapun yang menginginkan kebaikan yang ada di bulan Ramadan, ayo menghadap. Begitu. Ayo menghadap, bersegera menyambut. Di dalam riwayat yang lainnya, Ramadan menghapuskan dosa-dosa. Ini pun kebaikan bagi seseorang muslim. Dan tentu saja hanya akan bisa menjadi bermakna apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bila di dalam jiwanya ada keimanan. Ada sebesar-besarnya keimanan. Karena Rasulullah mengatakan bulan Ramadan dihapuskan dosa-dosa bukanlah yang hitungan matematika, tetapi itu sesuatu yang besar bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Dan hanya bagi seorang mukmin. Kata Rasulullah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratu ma bainahuma idza ijtunibat al-kaba'ir. Salat yang 5, salat yang wajib, 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, penghapus dosa-dosa apabila dia tinggalkan dosa besar. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, kekhususan bulan Ramadan membuat seseorang yang tadinya derajatnya sama-sama tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Ramadan menjadi lebih tinggi derajatnya, dikarenakan Ramadan dan mengisi Ramadan dengan berpuasa. Oleh karenanya seorang muslim pandangan mengenai bulan Ramadan, agar bulan Ramadan menjadi memiliki makna dan bisa meraih makna di baliknya, muaranya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dasarnya adalah
ada di dalam hati, keyakinan yang pasti tanpa ada keraguan sedikit pun, sehingga dia menerima berkaitan dengan Ramadan dan keutamaannya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari ajaran Allah, ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu seorang mukmin yang pertama di antaranya sebelum apapun berkaitan dengan bulan Ramadan, tanda awal kebermaknaan Ramadan pada diri seseorang yaitu an yakuna bi ramadana farihan masrura. Seorang mukmin dengan Ramadan dia senang dan berbahagia. Senang dan berbahagia. Dikarenakan apa? Dikarenakan muaranya adalah keimanan secara umum dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia senang dan berbahagia, maka apalagi musim-musim yang khusus di mana di situ dicurahkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus, lebih berbahagia ketika datangnya musim tersebut. Sehingga dikatakan innal abda salihah yastaqbilu mawasimal khairi wa ta'ati bil farhi wal istibsyari. Sesungguhnya seorang hamba yang soleh, sebutkan kalimatnya soleh, telah menjadi bahasa kita, ya kan, soleh. Dalam bahasa kita mungkin artinya adalah baik, tetapi kalimat baik terlalu umum, maka kalimat soleh lebih khusus. Begitu. Ingat di dalam hadis, terputus amalan seorang hamba apabila sudah mati, terkecuali 3. Salah satunya wa waladun salihun yad'u lahu. Kalimat saleh bukan sekedar baik, tetapi pangkalnya adalah ada keimanan, lalu keistiqomahan di dalam keimanan yang lurus. Inilah soleh. Banyak di antara kita kalau menyebut kalimat soleh, orang yang soleh, anak yang soleh, seolah-olah baik saja. Muamalahnya aja baik. Muamalah itu apa? Muamalah itu apa? Perilakunya aja baik. Padahal yang paling mendasar, soleh tidak bisa dicapai terkecuali apabila dia beriman dan berakidah yang lurus. Kalau kafir dan musyrik nggak bisa soleh. Begitu. Nggak bisa soleh. Kafir dan musyrik. Begitu. Makanya Rasulullah kaitkan mendoakan orang tuanya, doanya akan berguna, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu soleh, bukan kafir, bukan musyrik. Yang musyrik itu tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dia sama sekali tidak soleh. Kalau musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesolehan di dalam kemusyrikan, kesyirikan. Bahkan menjadi seburuk-buruknya amalan dan menjadi seburuk-buruknya manusia. Tak sedikit yang mencampur adukan mendoakan orang tua malah dengan kesyirikan. Dibalut dengan amalan-amalan kebidahan. Kita lanjutkan. Maka Ramadan akan menjadi bermakna bagi seseorang untuk diraih makna tersebut. Di antaranya yaitu orang yang beriman, yang mana orang yang beriman ini dia bergembira, senang dengan Ramadan dan adanya Ramadan, dan itu dikarenakan berasal dari pangkal yang paling dasarnya,
ada keimanan, berbahagia dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka senang dengan syiar Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Ramadan dengan puasanya dan fadilah yang Allah janjikan, diguyurkan, dikucurkan selama bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam sebuah ayat, wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Karena dengan fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itulah hendaknya mereka kaum muslimin berbahagia, senang, sukacita, tidak bersedih dengan adanya anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Abdullah ibnu Umar, fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud yaitu al-islamu wa tajyinuhu fi qalbihi, yaitu ajaran Islam dan ajaran itu menghiasi hati seseorang. Yang dimaksud fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu. Kata yang lain Al-Quran dan ajaran. Kata yang lain agama Islam dan sunnah. Makanya mengenal sunnah, mengenal jalan sunnah, yaitu sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan. Tidak ada yang lebih membuat senang daripada mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, mengenal sunnah. Kalaulah tidak, maka sudah tersuruk-suruk di antara amalan-amalan kekufuran dan amalan-amalan kesyirikan. Dikarenakan jalan sunnah, kita berbahagia, terhindar dari jalan-jalan kesesatan, kesyirikan, dan kekufuran. Berbahagia apa enggak? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fabidzalika falyafrahu." Dengan itulah seharusnya mereka berbahagia, senang, sukacita. Dan itu tidak akan bisa dihilangkan, tergerus, tergusur dengan kondisi apapun yang ada di hadapannya dengan dunia ini. Baik dikarenakan tidak memiliki uang di dompet untuk Ramadan, entah bagaimana baju baru untuk nanti hari raya. Meskipun hatinya bercucuran dikarenakan ekonominya sulit, tetapi kebahagiaan yang membuncah ada di dalam jiwanya tidak tergerus sedikit pun. Berbahagia dengan cucuran air mata karena Ramadan, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Falyafrahu, hendaknya berbahagia, kata Allah. Wa huwa, nah ini diberikanlah perbandingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khairum mimma yajma'un, dan itu lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan dari segala perhiasan dunia ini. Lebih baik dari segala perhiasan dunia ini. Maka itu hanya bisa diraih oleh orang yang benar-benar di hatinya ada keimanan. Akan bisa dimengerti, dipahami, diyakini, diterima oleh orang yang benar-benar di hatinya ada keimanan. Bila tidak, masih tetap aja melihat yang membahagiakan, yang menyenangkannya adalah dunia. Masih tetap. Hanya akan bisa oleh orang yang beriman. Khairum mimma yajma'un. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah dan Rasulnya sendiri yang memberikan perbandingan. Ketahuilah tidak ada apa-apanya segala hal duniawi dibandingkan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan janji Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat.
Salah satunya adalah fadilah Ramadan. Dunia ini, seseorang kalau ditarik ke atas, terus ke atas, terus, dan dia melihat ke bawah, maka dilihat dunia ini dengan bola buminya semakin mengecil. Bila dia terus ke atas, maka akan semakin mengecil. Maka hanya akan menjadi sebutir debu di angkasa ini, dengan butiran-butiran yang lainnya. Maka itulah dunia dalam pandangan syariat, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Rasulnya. Apa ada seseorang yang berbahagia dengan diambilkan debu, satu genggaman tangan lalu diberikan kepada dia, terimalah hadiah dariku segenggam debu. Tidak akan ada yang berbahagia. Maka Allah memberikan perbandingan gemerlap dunia ini dibanding dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan keimanan seorang mukmin dengan syariat dan ajaran Allah Subhanahu wa taala itu lebih membahagiakan, dan perbandingan dunia dengan hal tersebut bagaikan debu saja. Oleh karena itu, ketika suatu hari Rasulullah berjalan dengan para sahabatnya, didapatkanlah bangkai kambing kurus kering. Rasulullah berhenti, peganglah telinga kambing tersebut. Wahai para sahabat, siapa di antara kalian mau membeli ini 1 dirham? Wahai Rasulullah, siapa yang mau membeli itu kambing mati, kurus lagi, mati. Diberi pun enggak mau. Maka kata Rasulullah, ketahuilah, dunia tidak lebih baik dari ini. Dunia tidak lebih baik dari ini, kata Rasulullah. Maka adalah yang membahagiakan seorang mukmin dikarenakan sudut pandang keimanannya memandang dunia ini bukan dikarenakan dunianya, tetapi dikarenakan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, syariat dan ajarannya, serta karena itulah syiar-syiar Islam di dalamnya ada keutamaan Allah Subhanahu wa taala, membuat seorang mukmin senang dan berbahagia. Tidak hilang dari dirinya, dari jiwanya. Tidak tergerus dari jiwanya meskipun di hadapan matanya dan yang dihadapinya berbagai macam kesulitan, di antaranya kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Begitu. Maka kebahagiaan itu tetap ada. Senang di dalam hati tetap ada. Berikutnya, di antaranya agar bermakna, yang patut ditekankan, agar bermakna Ramadan bagi seseorang dan meraih makna tersebut, an yakuna mukhlisan lillahi ta'ala wa mujaddid fi niyatihi wa mujaddidan daiman niyatahu. Hendaknya seorang muslim itu ikhlas, menanamkan keikhlasan di dalam jiwanya, serta memperbaharui selalu keikhlasan niatnya. Sudah menjadi penghias bibir dikarenakan sesuatu yang mudah diucapkan, yaitu kalimat ikhlas, ya kan? Menjadi penghias bibir yang ringan, begitu. Khafifun fil lisan, ringan di lisan, ikhlasin. Padahal itu seberat-beratnya amalan. Oleh karenanya menjadi unsur penting agar Ramadan yang penuh makna menjadikan seorang mukmin, menjadikan kita bisa meraih makna ilahi tersebut di balik Ramadan, yaitu ada keikhlasan. Keikhlasan adalah dua komponen yang ada pada seseorang sehingga dikatakan ikhlas. Pelengkapnya 3. Yang pertama yaitu komponen pendorong, bahwa seseorang ketika menghadapi ajaran Allah Subhanahu wa taala, amaliyah dan peribadahannya, yang mendorong untuk berbahagia dan mengamalkannya
semata-mata perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini komponen pertama keikhlasan. Bila selalu tertanam ada ini, bahwa yang mendorongnya adalah karena Allah memerintahkan, awal keikhlasan ada. Sebaliknya apabila pendorongnya sudah yang lain-lain, maka sudah mulai berubah. Lalu yang kedua yaitu tujuan goyah yang ingin diraih, yaitu semata-mata apa yang dijanjikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala dan keridhaan. Maka apabila pendorongnya adalah Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan yang ingin dicapai adalah semata-mata yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada keikhlasan tersebut di dalam hati seorang muslim. Dan itulah yang akan membuat Ramadan menjadi bermakna dan dia siap akan meraih makna dari Ramadan tersebut. Sebaliknya, bila kedua komponen tersebut tidak ada, maka siap-siaplah tidak akan menjadi Ramadan yang berguna dan tidak akan meraih apapun dari Ramadan tersebut. Dikarenakan itulah inti dari keimanan. Bila tidak ada itu, yang paling pokok yaitu orang yang tidak beriman, tidak ada itu. Di antaranya adalah orang munafik. Orang apa? Orang munafik. Mereka sama bersama kaum muslimin dengan amalan yang sama, menyambut sesuatu yang sama, tetapi tidak mendapatkan apapun. Karena yang mereka lakukan pendorongnya bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin diraih pun bukan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan yang paling pokoknya keimanannya memang tidak ada. Tidak mau syiar Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keikhlasannya. Dan yang seperti itu bila seorang muslim itu adalah yang beramal diantaranya karena manusia, pujian ataupun yang lainnya, sama-sama tidak ikhlas, sama-sama bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baru komponen yang ketiga. Cukup? Masih? Baiklah. Gimana? Udah? Lagi? Masya Allah. Sudah dua intinya udah itu. Dua kaitan dengan keikhlasan. Maka Ramadan dengan makna-maknanya untuk menjadi bermakna bagi seseorang, dan seseorang meraih dari makna Ramadan, porosnya adalah keimanan. Baru setelah itu refleksi dari keimanan, itulah yang akan menjadikan Ramadan bermakna dan seseorang meraih makna tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siap. Ini lupa. Ini bagus sinetronnya aja. Ya.